Halo, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Amara, Afia, Devina, Syafa, dan Jocelyn. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai peran human capital dalam mempertahankan budaya organisasi. Selamat menyaksikan! Budaya organisasi adalah sebuah sistem pemaknaan bersama yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi ini bersifat deskriptif, bukan evaluatif, di mana dapat menunjukkan bagaimana karyawan mempersepsikan karakteristik dari organisasi, bukan apakah karyawan menyukainya atau tidak. Selanjutnya, kami akan membahas budaya yang dianut oleh salah satu perusahaan BUMN di bidang migas. Pada tahun 2013, perusahaan tersebut menetapkan values yang ingin diterapkan, yaitu 6C yang terdiri atas clean, confident, commercial, competitive, customer focus, dan capable. Budaya ini dianut sampai dengan September 2020, kemudian sejak saat itu, BUMN menyamakan budaya perusahaan di seluruh BUMN. Budayanya ialah akhlak, yang terdiri atas amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Fungsi budaya organisasi menurut Robbins dan Judge ialah untuk menciptakan batas perbedaan antar organisasi, menyampaikan identitas anggota organisasi, mempertahankan organisasi dengan adanya standar perilaku anggota, dan membuat mekanisme yang mengontrol perilaku dan sikap anggota. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan narasumber kami bahwa budaya berperan penting sebagai dasar perilaku dalam bekerja dan mencapai kinerja yang baik. Jadi pencapaian kinerja karyawan sangat bergantung pada pencapaian internalisasi budaya organisasi. Jika pekerja bekerja dengan cara yang masing-masing tanpa budaya yang sama, maka hasilnya akan berantakan. Contohnya, dalam budaya amanah, pekerja dituntut untuk jujur dalam bekerja. Bayangkan bagaimana kalau dasar ini saja tidak tercapai, pasti akan kacau dan kinerja tidak tercapai. Bagaimana proses seleksi dan rekrutmen? Proses seleksi ditujukan untuk mengidentifikasi dan merekrut individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Pada proses rekrutmen, perusahaan BUMN di bidang migas ini bekerja sama dengan organisasi konsultan yang melaksanakan asesmen psikologi pekerja. Perusahaan BUMN di bidang migas menyampaikan bahwa mereka membutuhkan pekerja dengan kriteria tertentu. Nantinya, vendor konsultan akan menyesuaikan hasil tes dengan kriteria yang diminta oleh perusahaan. Dalam seleksi dan rekrutmen karyawan, person organization fit menjadi hal yang sangat penting. Person organization fit merupakan teori yang menyatakan bahwa individu tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang cocok dengan nilai mereka dan pergi jika tidak cocok. Hal ini penting untuk mempengaruhi siapa yang akan mendapatkan tawaran pekerjaan atau promosi. Nilai yang ada dalam diri seseorang bersifat abstrak dan sudah tertanam, lebih sulit untuk membentuk nilai dibandingkan kompetensi. Ketika dihadapkan pekerja berkompetensi baik dengan value rata-rata atau kurang sesuai dengan perusahaan, dan pekerja berkompetensi rata-rata dengan value baik atau sesuai dengan perusahaan, maka lebih diutamakan pekerja yang memiliki value baik. Hal ini dikarenakan kompetensi rata-rata dapat dikembangkan seberjalannya waktu. Bagaimana sih budaya bisa terbentuk? Siapa yang membentuk budaya? Top manajemen yang membentuk budaya. Mereka memiliki tugas sebagai role model dan nakoda yang akan membawa perusahaan berjalan ke depan. Top manajemen juga berfungsi sebagai eksekutif, memberikan norma dan filter tentang perusahaan lewat tingkah laku. Dibantu dengan peran HC yang bertugas memastikan bahwa budaya dalam suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pekerja yang akan melaksanakan budaya tersebut. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi pembentukan budaya? Pertama, faktor internal. Apakah di masing-masing fungsi masih ada organizational silo, yang artinya masing-masing divisi masih bersifat egois, teroperasi secara independen, dan tidak mau berkolaborasi. Jika masih ada, maka perusahaan tetap dapat membangun budaya dan dapat mengatasi organizational silo dengan budaya tersebut. Faktor internal lainnya yang menghambat pembentukan budaya yaitu adanya generation gap antara generasi milenial dengan generasi senior. Hal ini dapat menghambat penerapan budaya, tata nilai, perbedaan pola pikir, dan cara bekerja. Kedua, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukan budaya. Ketika terdapat pekerja fresh graduate, kita bisa mengetahui bahwa mereka belum memiliki value-value lain. Maka, perusahaan bisa dengan mudah memasukkan budaya-budaya yang ada di perusahaan BUMN di bidang migas. Namun, terdapat challenge untuk pekerja yang sudah berpengalaman, di mana mereka masih membawa budaya dari perusahaan lamanya.
Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan atau internalisasi budaya di perusahaan BUMN di bidang migas. Jika budaya yang dibawa dari luar sejalan dan selaras dengan perusahaan, maka pekerja bisa langsung built-in. Sebaliknya, kalau tidak sejalan, akan menjadi challenge untuk pekerja bisa menyesuaikan. Pada perusahaan BUMN di bidang migas ini, karyawan mempelajari budaya perusahaan melalui e-learning. Pada saat awal bergabung, karyawan akan mendapatkan sesi onboarding di mana ia akan dibekali materi melalui aplikasi e-learning. Dan karyawan diminta untuk membaca materi mengenai gambaran budaya perusahaan. Setiap karyawan baru diwajibkan untuk mempelajari materi di e-learning tersebut. Setelah itu, mereka masuk ke fase onboarding dan baru dijadwalkan mengikuti pelatihan dan workshop terkait budaya organisasi. Terkadang, terdapat karyawan yang menganut budaya yang berbeda dari budaya perusahaan. Sebagai contoh, saat perusahaan melakukan akuisisi terhadap sebuah perusahaan yang juga bergerak di bidang migas, dan perusahaan tersebut memiliki budaya yang berbeda dari perusahaan BUMN di bidang migas ini, maka apabila seluruh pekerja digabung, peristiwa tersebut akan menjadi challenging. Hal ini dikarenakan terdapat performance standard yang berbeda antara perusahaan lama dengan yang baru. Sehingga, pekerja perlu menyesuaikan dengan mengubah mindset mengikuti nilai-nilai budaya dan cara kerja di perusahaan baru. Cara untuk menghadapi pekerja yang berbeda budaya, yaitu dengan human capital melakukan sosialisasi secara rutin dengan menyampaikan bahwa pekerja harus menganut budaya yang ada di perusahaan saat ini, dan diharapkan budaya yang tidak selaras dapat ditinggalkan. Kemudian, pekerja diikutkan dalam program internalisasi, di mana human capital akan terus memonitor pelaksanaannya. Namun, efektivitas pelaksanaan tidak bisa dari human capital saja, karena peran terbesar ada di top manajemen yang sehari-hari bekerja bersama mereka. Peran human capital dalam mempertahankan budaya organisasi, yaitu memfasilitasi pelaksanaan atau internalisasi budaya, membuat tools, dan memonitor pelaksanaan internalisasinya. Dalam memfasilitasi pelaksanaan internalisasi budaya, human capital membuat tools. Sebagai contoh, Human Capital membuat program pelatihan untuk pekerja, di mana Human Capital memberi bekal budaya perusahaan kepada pekerja sehingga budaya dapat lebih diterapkan. Human Capital juga membuat program bernama Talk, Grow, Inspire on Friday, atau yang disebut TGIF. TGIF merupakan program sesi sharing mingguan pada divisi masing-masing agar dapat lebih dekat dengan manajemen. Sesi sharing dilakukan selama 2 jam di hari Jumat dengan tema terkait budaya akhlak. Lalu, Human Capital akan memonitor apakah implementasi atau internalisasi budaya tersebut bisa dijalankan oleh seluruh pekerja melalui sebuah tool, yaitu survei budaya organisasi. Human Capital mengadakan survei entropi budaya setiap setahun sekali. Dalam survei tersebut, Human Capital mengumpulkan informasi mengenai pekerja, misalnya perasaan mereka dan persepsi mereka terhadap nilai perusahaan yang dibawa atasan. Dari situ, pekerja bisa menjawab tidak nyaman dengan apa. Setelah itu, hasil akan diinterpretasi berdasarkan panduan dan kategorisasi skor yang didapat. Misalnya, skor 2 menandakan pekerja belum mencerminkan ownership budaya pada perilakunya. Jika ternyata masih sering muncul perilaku negatif atau deviant workplace behavior pada pekerja, berarti budaya tersebut belum sukses dilaksanakan. Sekian penjelasan video dari kelompok kami, dan semoga video ini dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Ibu Umi, Mbak Debbie, dan Mbak Iwus yang berturut berpartisipasi dalam pembuatan video ini.